Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astor Jafar dengan NIM 2022011009. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi routing sederhana menggunakan metode RIP atau biasa disebut dengan Routing Information Protocol dengan topologi yang terdiri dari 18 PC, yang dimana tiap networknya itu terdiri dari 6 PC dan satu switch. Jadi total yang dibutuhkan switch itu sebanyak 3 buah dan satu router, di mana IP-nya telah dibagi sesuai dengan masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu IP networknya titik 10, kelompok 2 itu IP networknya titik 20, dan kelompok 3 IP networknya titik 30. Nah, untuk host ID-nya disesuaikan dengan NIM masing-masing. Gateway-nya juga disesuaikan dengan ID network yang telah dibagikan oleh masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju membangun topologinya. Untuk software yang saya pakai itu menggunakan Cisco Packet Tracer dengan versi 7.3. Langkah yang pertama, saya akan menambahkan sebuah PC. Caranya yaitu klik End Device di sini, pilih PC. Di sini kita membuat 6 PC terlebih dahulu. Yang untuk selanjutnya kita copy untuk network 2 dan 3. Kita buat satu network terlebih dahulu, di mana satu network itu terdiri dari 6 PC dan satu buah switch. Nah, untuk menambahkannya kita cukup klik dan klik. Simple itu. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah switch. Kita masuk ke network device dan pilih switch. Nah, untuk tipe switch yang saya gunakan itu adalah 2960. Untuk selanjutnya kita hubungkan PC ini ke switch menggunakan kabel LAN yang bertipe Strike. Nah, dapat teman-teman sekali lihat ada beberapa kabel di sini. Saya menggunakan kabel LAN yang tipe Strike. Untuk menambahkannya tinggal klik PC-nya dan pilih Fast Ethernet 0, lalu klik switch, lalu pilih Fast Ethernet yang tersedia. Lakukan kepada PC lainnya juga. Nah, setelah semuanya terkoneksi secara hardware, kita select semua PC, terus tahan kontrol, dan kita seret ke kanan. Tahan, kontrol, seret ke kanan. Nah, otomatis akan muncul kopiannya. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk memperlonggar space-nya. Nah, lakukan hal yang sama untuk network satu lagi, network 2. Pan ke atas ini. Kita beri beberapa jarak. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah penanda bahwa ini network 1, ini network 2, dan ini network 3, agar nanti kita tidak kebingungan. Dengan cara kita klik logo persegi panjang di sini, kita pilih warna yang diinginkan. Di sini saya menggunakan warna hijau muda terlebih dahulu. Oke, untuk network 1.
Caranya tahan kursor sebelah kiri, lalu seret kanan sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita ganti warna untuk network 2. Saya pilih warna abu deh, abu. Nah, untuk network 3 saya pilih warna ini, nggak tahu saya warna apa itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberi notes untuk tiap PC agar lebih memperjelas ini network 1, 2, dan 3. Caranya, klik menu kertas di sini, ada tertulis place note M, lalu klik di tab mana saja atau di mana saja untuk memulai mengetikkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik network 1. Kembali lagi. Oke. Anjir. Network 1. Kita atur heading tidak masuk. Nah, kita copy ini, pastikan. Jangan lupa untuk mengganti namanya, misalnya network 2. Kita atur ke atas ini, copy lagi, tahan. Network 3. Nah, ini yang jadi turun dia. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah router. Kita pilih network device. Nah, untuk routernya saya pilih yang router PT dengan jenis PTMT. For information, router ini tidak mempunyai modul untuk fast Ethernet. Oleh karena itu saya akan menambahkannya secara manual. Untuk langkah pertama, kita matikan routernya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih modul sesuai dengan kebutuhan. Untuk kasus ini saya menggunakan 3 switch. Oleh karena itu saya akan menggunakan 3 modul saja. Caranya, kita select modulnya, baru kita drag and drop pada router yang kosong. 2, 3. Setelah mengisi port yang diinginkan, langkah selanjutnya kita aktifkan routernya. Nah, setelah itu kita hubungkan switch ke router ini dengan menggunakan kabel LAN yang straight dengan cara fast Ethernet ke fast Ethernet 0. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, kita tandai bahwa yang network 1 itu dia menggunakan fast Ethernet 0.0 yang akan kita setting nanti di bagian di sini. Nah, nanti saya akan memberikan juga beberapa deskripsi agar dia tidak kebalik, teman-teman sekalian.
Selanjutnya kita hubungkan switch network 2 ke router dengan menggunakan flash Ethernet 1.0 dan network 3 ke router menggunakan flash Ethernet 2.0. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC network 1 terlebih dahulu dengan menggunakan network IP yang telah dibagikan berdasarkan kelompok. Nah, untuk IP yang pertama itu ada Andika Bastian. Cara menambahkan IP itu kita klik PC-nya. Kita klik PC, baru ada beberapa menu di atas, ada physical, config, desktop, programming attributes. Kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Selanjutnya kita isi, jangan lupa untuk memilih yang static. Nah, mengapa static? Karena kita akan mengisi IP-nya secara manual. Di HCP itu dia memberikan IP secara otomatis. Langkah selanjutnya kita klik tabel yang kosong ini, IP address. Baru kita ketikkan IP dari Andika Bastian. Maksudnya ini akan otomatis muncul. Untuk default gateway-nya di sini untuk network 1 dia menggunakan gateway 192.168.10.254. Nah, untuk PC Andika Bastian ini telah selesai dikonfigurasi. Nah, lakukan langkah seperti ini untuk PC-PC selanjutnya. Stop. Nah, untuk konfigurasi untuk network 1 itu sudah selesai semua. Mari kita tes ping untuk network 1. Apakah PC Andika Bastian bisa ngeping ke PC Arvina Damayanti Arif dengan cara ngeping itu kita klik PC-nya, baru masuk ke menu desktop, baru pilih command prompt. Nah, kita ketikkan IP dari Arvina Damayanti Arif. Ping 192.168.10.4. Nah, jika sudah reply, maka PC Andika Bastian itu sudah bisa saling bertukar data oleh PC Arvina Damayanti Arif. Nah, untuk satu network konfigurasinya ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi network 2 dan 3. Kesalahan. Network 2 kita konfigurasi dulu untuk IP Amelia Putri 8
Tahu. Oh, salah. Pesan kopi. Salah kopi. 8. Kopinya berapa? Kopi kamu berapa? 3. 13. Oke, untuk konfigurasi network 2 itu sudah selesai. Kita testing dulu dari Amelia Putri ke Makvira. Command prompt ping 192 168 20 ke 3. Oke, sudah apply. Selanjutnya kita akan konfigurasi network 3. Pertama kita bisa copy dulu gateway-nya. Tiga. Lima. Oke, untuk network 3 setelah selesai saya konfigurasi, kita testing dari satu network dulu. Yaitu kita ngeping PC Anissa ke PC Ashabul Kahfi. Ping 192.168.30.5. Oke, sudah reply teman-teman. Nah, untuk konfigurasi ketiga network ini telah selesai di bagian PC-nya. Tetapi untuk saling bertukar data antar network 1 dan network 2 itu masih belum bisa teman-teman sekalian. Karena dapat kalian lihat ini indikator kabelnya saja masih merah. Yang mengartikan bahwa konfigurasi di router itu belum dilakukan. Mari kita coba apakah bisa kita test ping ke network 1 ke network 2. Coba kita tes ping laptop Andika Bastian ke laptop Amelia Putri. Apakah bisa? 10 2 20.1. Nah, dapat teman-teman sekalian perhatikan, PC Andika Bastian nggak bisa ngeping ke PC Amelia Putri karena routernya ini belum di setting. Selanjutnya kita akan menyeting routernya agar network 1, 2, dan 3 ini dapat bisa saling bertukar data. Langkah pertama, kita pencet, kita klik routernya, baru ada beberapa pilihan di sini. Kita pilih yang config, kita pilih di
interface Fast Ethernet 0. Untuk Fast Ethernet 0 ini dia terhubung ke gateway-nya network 1. Gateway network 1 itu adalah IP-nya 192.168.10.254. Kita pastikan di sini. Jangan lupa port statusnya di-on-kan dan subnet masknya. Selanjutnya kita lakukan pada port gateway network 2 dan network 3. Gateway-nya network 2 itu 192.168.10.254. Oke. Selanjutnya kita setting juga untuk jenis routing yang digunakan. Nah, dalam kasus ini jenis routing yang saya gunakan itu yaitu metode RIP atau Routing Information Protocol. Dapat kalian lihat di menu routingnya ini ada metode jenisnya RIP. Caranya kita klik kolom network, kita isikan IP RIP-nya masing-masing network cara paste dan klik add. Ini untuk RIP dari network 1. Lakukan untuk network selanjutnya. Network 2 add dan network 3. Nah, setelah konfigurasi di routing dirasa sudah selesai, maka kita lihat kabelnya apakah sudah tidak merah atau sudah hijau. Nah, jika sudah hijau, maka tandanya itu network 1, 2, dan 3 bisa dapat saling berkomunikasi. Kita tes ping dulu PC Andika Bastian ke gateway-nya network 2. Ping 192.168.20.254. Nah, di sini sudah reply untuk kita ngeping ke gateway-nya network 2. Selanjutnya kita coba ping ke PC Amelia Putri. Ping 192.168.20.1. Nah, sudah reply teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita tes network 2 ke network 3. Apakah bisa saling ngeping? Kita tes PC Amelia Putri ke PC Anissa. Sebelum itu kita ping dulu ke gateway-nya network 3. Ping 192.168.30.254. Bisa. Nah, reply. Selanjutnya kita ping ke PC Anissa. Ping 192.168.30.3. Nah, sudah reply. Nah, itulah tadi beberapa cara konfigurasi routing dengan menggunakan metode RIP yang menggunakan 18 PC, 3 switch, dan 1 router. Untuk tampilan lengkapnya seperti ini. Jadi, untuk menghubungkan beberapa network ini, kita membutuhkan sebuah router. Di mana router ini, dia menghubungkan network 1, network 2, dan network 3 menggunakan IP gateway. Jadi, jika hanya satu network saja, kita tidak membutuhkan gateway untuk saling berkomunikasi antar satu network. Mungkin sekian dari saya. Itulah tadi beberapa tutorial routing sederhana menggunakan metode RIP. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.